ketika jadi wakil ketua KPK, Pak Saud mengamati Mahkamah Agung itu seperti apa? Ya pertama kan memang karena memang kami berlima waktu itu dengan latar belakang yang bermacam-macam itu pikirannya juga macam-macam kan. Jadi perdebatannya Laude yang boleh dibilang sebelum di KPK juga boleh dibilang bahkan berkantor di sana dengan menjaga MA itu Pak ya. Jadi itu menjadi perhatian kita gitu. Menjadi perhatian kita pertama memang sejak tahun 2004 sampai 2022 ini kan kurang lebih ada 30 hakim semuanya. Jadi setahun kurang lebih satu rata-rata gitu mungkin ya, kalau 18 tahun. Jadi maksud saya, dan jangan lupa bahwa hakim-hakim ini kan nantinya ini jadi yang mulia semua nih ya Pak. Ya kan Pak? Yang berkarir dari bawah ini loh yang katakan hari ini kita baru nangkep satu tadi itu loh. Iya. Ini yang 30, yang 29 lagi ini kan kalau dibiarin kan satu-satu jadi pimpinan di MMA itu menjadi hakim agung semua itu. Itu yang kita lupa, makanya kita detail di dalam melihat ini gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita waktu itu, ya kan kita sudah lihat bagaimana upaya keras kita untuk kemudian akhirnya bisa membuahkan hasil yang sedikit boleh dibilang quote and quote berdarah-darah waktu kita mengambil sekjen waktu itu kan ya. Jadi maksud saya begini, saya sependapat dengan disampaikan oleh Prof. Gayus tadi bahwa termasuk juga dari KY, bahwa ini kita ini udah sakit parah ini Pak sebenarnya negeri kita ini. Saya nggak bisa mengatakan bahwa apa-apa yang kita sudah lakukan selidiki tapi nggak ketemu. Beliau aja tadi nyampaikan, ini di kasus ini sprint lead-nya banyak tuh, tapi yang baru ketemu satu. Begitu Pak Gufron kan? Sama yang sebelumnya juga begitu. Karena memang soal kehati-hatian, terus kemudian kita juga pada bagian lain tidak boleh abuse. Artinya kalau memang dua bukti ya kita nggak ragu di situ gitu. Persoalannya adalah kalau pertanyaannya ini mau dibiarkan seperti ini aja atau kita ini kan kesannya begitu. Ini kita biarkan dia mengalir seperti apa adanya, seperti Pak Gufron bilang tadi, kayak nggak ada masalah gitu di MA itu. Ya kan? Jangan-jangan nanti Pak Karni juga selesai ini kita udah selesai gitu. Dan nonton di YouTube kita lupa. Omongan yang sama keluar lagi tuh yang disampaikan oleh Pak Mahfud tahun berapa itu? 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu. Karena memang dari tahun ke tahun masih ada paling nggak target 1-2 yang menjadi target, yang menjadi TSK gitu. Jadi sekali lagi kalau Pak Karni mau nanya apa, kita mau buat apa gitu kira-kira? Iyalah, tapi sebelumnya komentar saya ya harus berdasar memperbaikinya. Kalau mau diperbaiki seperti yang diusulkan Pak Gayus tadi, dievaluasi semua kalau perlu. Oh iya kan kemarin kita debat di TV tetangga kan KY minta ini, kalau bisa nyadepin hakim semua. Ya kan, saya debat sama Pak Gayus ini bukan pro justisia tuh KY. Enggak Pak Saud, itu Intel gimana kok bisa nyadap? Ya nanti kita lihatlah undang-undang penyadapannya. Jadi maksud saya memang banyak harus dirubah Pak. Kalau kita mau tuntas bener nih, hakim-hakim ini. Kayaknya jangan jadi begitu, kasihan juga tuh KY itu. Kita kan pernah ke KY juga waktu di KPK. Memang mereka minta, kami paling enggak nitip sekian nomor lah. Enggak bisa, kami kan sekian nomor gitu loh Pak, diawasin orang ini gitu loh. Ya kan? Ini nomor yang awasin. Kan nggak bisa, Pak Guru kan nggak tahu kalau nerima tuh. Mereka minta juga sekarang. Bahkan orang kasus saja tahu musuhnya orang berapa. Kita minta Nggak bisa. Jadi makanya saya katakan kembali lagi, mungkin kita mau bicara lagi undang-undang penyadapan juga kan, jangan-jangan apa siapa yang boleh gitu. Jadi memang ada undang-undang penyadapan ada siapa aja boleh, ya sangat terbatas ya penyidik untuk pro justisia ya. Dan kasusnya juga tertentu. Yang boleh disadap itu hanya korupsi, narkoba, trafficking, ya. teroris. Ya kalau kayak tadi kan jadi maksud saya gini, kalau kita mau tuntas, karena memang undang-undang pokok kehakiman itu kan sudah jelas KY itu seperti apa. Dan mereka juga kelihatannya nggak bisa optimal untuk melakukan kalau kita bicara mahkamah kehormatan itu ya Pak Gayus ya.
Kalau itu bekerja aja sebenarnya bisa. Artinya begini, saya menyinggung soal etik. Etik ini menarik sebenarnya. Kalau komisi itu bekerja, kehormatan Hakim Agung itu bekerja, itu sebenarnya juga bisa. Contohnya begini loh. Itu etik nggak sih? Ada orang PNS golongan sekian ngatur-ngatur orang di atas sana. Itu di KPK kena komisi etik itu. Kayak begitu. Nggak bisa segampang itu. Kok malah bisa jadi kayak mendeliver sesuatu ke atas gitu. Itu sesuatu yang biasa. Wah, bahaya banget kita melihat organisasi kayak begitu. Ada PNS bisa ngatur-ngatur. Dan mau diatur lagi. Itu kan nggak boleh, Pak. Ya mungkin hakimnya butuh ada yang ngatur. Ya itu tadi kembali saya katakan etik kita ini sudah menjadi sesuatu yang hanya di atas kertas. Ini mungkin sesuatu yang harus kita detailkan lagi gitu loh. Ya kan, untuk bagaimana pengawasan itu bisa jalan. Begitu Pak Karni. Tadi Pak Saud kan bilang bahwa ya kita ini udah sakit. Kalau menurut saya bukan sakit lagi Pak. Tahun 70-an ada profesor korupsi di Malaysia, namanya Profesor Alatas, sudah mengatakan bahwa kita itu udah dalam keadaan kanker stadium 4, stadium 3 kata waktu itu. Ya itu kan malah nggak bisa diadilin kalau ke stadium segitu malah udah. Jadi Stadium nggak bisa 3 diadilin itu, tuh. Bukan, stadium 3 itu ketika si koruptor sendiri udah mengumpulkan kekayaan, dia urusan dengan lembaga lain, dikorup lagi dia. Dia harus bayar suap lagi. Dan kalau itu terjadi, itu kita... Ini malam ini Pak Karni jadi ngeledekin negara ini saya lihat. Jangan ikut-ikutan, itu jatah kami. Bapak harus netral. Bukan, saya kan mengutip Profesor Alata. Oh iya, pinter. Oke. Dan dia yang berpendapat begitu, ketika orang yang korup, urusan dengan tempat lain, dia dikorup juga. Itu udah stadium 3 Pak. Satu stadium lagi mati itu. Kalau nggak amputasi. Hanya itu. Ya itu sebabnya saya harus mengapresiasi secara pribadi kepada junior saya. Pak Gupron kan junior, panggil saya senior dia. Bukan. Belum cukup umur. No. Dia sebentar lagi udah punya adik Pak. Satu tahun lagi punya adik ya. 1 tahun lagi udah selesai. Jadi NRP, maksud saya. NRP-nya lebih tua. Ya. Jadi sekali lagi kita ulangi bahwa apa yang terjadi saat ini itu terjadi 2004. Saya ngitung tadi 30 mulai dari 2004 loh Pak. 2004. 2004 sampai 2002 itu 30 lebih hakim. Jadi secara teori kita ini kembali ke 2024 sebenarnya. 2004. Yang menurut saya kalau minjem karena memang HD by day Pak Gayus yang sudah berada di sana, dia tahu betul medannya seperti apa. Beliau sendiri sudah, nah kalau kita kan dari luar mengamatinya, ya kan? Kita mengamatinya juga dengan surveillance, take out, ngikutin rekaman, mendengar, kita yakin. Tapi di dalam seperti apa? Dengan yang saya bilang tadi itu bahwa ada PNS biasa bisa ngatur-ngatur yang mulia, yang di fit and proper di DPR, itu sudah nggak ini lagi kita. Sebenarnya udah nggak bisa dimaafin sebenarnya dari sisi etika itu. Etik itu yang harus dibenahin kalau saya bilang sih. Pertama, kalau kita belum bisa mengubah undang-undang secara tepat, bagaimana mahkamah apa namanya Prof? Mahkamah kehormatan apa tuh? Ya. Nah, itu diefektifkan aja. Bila perlu, ya kan sekarang transaksi itu banyak di luaran, ketemu banyak di luaran, komunikasi banyak di luaran. Majelis, ya. Ya, majelis kehormatan hakim itu diefektifkan lagi. Kok kamu nerima ini PNS nggak jelas nih ke ruangan, ngapain urusannya? Makanya kalau di KPK menuju lantai 14 ini, lantai 15, ruangan saya dulu, ada penyidik, nggak pernah sendirian itu Mas ya. Kita nggak bisa terima mereka sendirian. Paling nggak bertiga dia datang. Supaya jelas nih mau ngapain nih. Jadi detail-detail itu yang harus dilakukan. Kalau nggak kita bisa benahin undang-undangnya karena lama.
Kan apalagi nih DPR-nya sudah mau pemilu lagi gitu kan. Mikirnya presiden aja semua. Kan gitu ya, susah juga kita.